Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiawati dengan NIM 202300500001. Saya dari program Studi Sistem Informasi kelas SI 23A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS Business Intelligence saya yang berjudul Analisis Penjualan Produk Koper di Perusahaan Retail Online menggunakan K-means dan Linear Regression. Dalam proyek ini, saya melakukan proses analisis menggunakan Python di Google Colab. Nah, di sini ada tugas proyek UTS-nya. Di sini ada tujuan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pola penjualan produk koper selama 1 tahun terakhir, melakukan segmentasi produk berdasarkan tingkat penjualan dan harga, serta membuat prediksi produk dengan penjualan tinggi di bulan berikutnya. Pada tahap pertama, yaitu import library, berikut ini adalah codingan untuk tahap pertama. Pada tahap ini, saya mengimpor library yang diperlukan, Pandas, Datatype untuk pengolahan data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi grafik, dan library dari Scikit-learn digunakan untuk clustering, preprocessing, dan prediksi. Fungsi tahap ini yaitu menyiapkan semua alat analisis yang akan digunakan dalam proyek Business Intelligence ini. Tahap kedua yaitu load dataset. Ini adalah codingan untuk tahap kedua. Dataset diunggah ke Google Colab dan dibaca menggunakan pdread.csv. Data berisi kolom produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan harga. Nah, sebelum itu saya sudah membuat dataset. Lalu dataset ini diunggah Google Colab, lalu dibaca menggunakan pdread itu, terus ini hasilnya. Hasilnya itu menampilkan 5 data teratas untuk memastikan dataset berhasil dimuat. Nah, tahap 3 yaitu eksplorasi data. Ini adalah codingan untuk tahap 3. Saya melakukan eksplorasi untuk memahami struktur data dan pola penjualan. Fungsi div-info ini untuk melihat tipe data dan describe ini untuk menampilkan statistik dasar dan group by menghitung total penjualan produk. Nah, ini hasil grafik menunjukkan bahwa produk dengan penjualan tertinggi adalah koper triple 28 inch. Nah, produk ini menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Bisa jadi fokus strategi promosi berikutnya. Tahap 4 yaitu pre-processing data. Ini adalah codingan untuk tahap 4. Proses processing data ini meliputi label encoding, yaitu mengubah data kategori seperti wilayah dan bulan menjadi angka. Terus ada standar scalar menormalkan data numerik agar skala antar kolom seragam. Dari hasil data sudah dalam bentuk numerik dan siap digunakan untuk model clustering dan prediksi. Normalisasi ini penting agar model tidak bias terhadap variabel dengan skala besar seperti harga. Selanjutnya, pada tahap kelima, saya melakukan analisis clustering menggunakan algoritma K-means. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengelompokkan produk koper berdasarkan 2 variabel penting, yaitu penjualan dan harga. Dengan clustering, kita bisa mengetahui karakteristik kelompok produk dan menyusun strategi pemasaran yang berbeda untuk tiap segmen. Nah, ini adalah codingannya. Pada kode ini, saya memilih 2 variabel penjualan dan harga sebagai dasar pengelompokan,
Model King-Means dengan 3 klaster diterapkan menggunakan fit tracking untuk membagi data ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Kemudian, hasil rata-rata tiap klaster ditampilkan dalam tabel ringkasan. Seperti ini. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat klaster 1 memiliki penjualan tertinggi dan harga relatif rendah, artinya kelompok ini berisi produk paling laris dan potensial. Kedua, klaster 0 memiliki harga tinggi namun penjualan sedang, bisa dikategorikan sebagai segmen premium. Dan ketiga ada klaster 2 memiliki penjualan terendah sehingga memerlukan strategi promosi atau diskon untuk meningkatkan performa. Nah, grafik ini menampilkan persebaran data produk koper berdasarkan 2 variabel, yaitu variabel harga dan penjualan. Warna yang berbeda menunjukkan masing-masing klaster. Terlihat bahwa tiap klaster memiliki pola yang berbeda. Ada yang dominan di area harga tinggi, ada juga di area penjualan tinggi. Dengan hasil clustering ini, perusahaan dapat pertama, menentukan produk mana yang perlu difokuskan promosi. Kedua, mengatur strategi harga untuk segmen premium. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap produk penjualan rendah. Selanjutnya, pada tahap ke-6, saya melakukan prediksi penjualan menggunakan metode linear regression. Model ini digunakan untuk memperkirakan jumlah penjualan berdasarkan 2 variabel, harga dan wilayah. Nah, ini codingannya. Di sini saya membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji agar model bisa belajar dari data historis dan diuji pada data baru. Setelah dilatih, model digunakan untuk memprediksi nilai penjualan pada data uji. Kemudian saya menghitung R pangkat 2 skor sebagai ukuran akurasi model. Hasilnya, nilai R pangkat 2 yang dihasilkan adalah min 0,0418. Nilai ini menunjukkan bahwa model belum mampu menjelaskan hubungan antara harga, wilayah, dan penjualan secara baik. Artinya, model masih perlu perbaikan, misalnya dengan menambahkan variabel baru seperti musim penjualan atau kategori pelanggan. Nah, pada grafik ini, garis biru menunjukkan data penjualan aktual, sedangkan garis oranye menunjukkan hasil prediksi model. Terlihat bahwa garis prediksi belum mengikuti pola aktual secara konsisten. Ini mengonfirmasi nilai R pangkat 2 negatif tadi. Meskipun model saat ini belum akurat, tahapan ini tetap penting untuk memahami sejauh mana data numerik yang ada bisa digunakan untuk peramalan penjualan. Setelah seluruh analisis dilakukan, saya menarik beberapa insight penting yang dapat digunakan perusahaan untuk strategi bisnis ke depan. Ini adalah hasil dari analisisnya. Pertama, produk yang paling laris selama 1 tahun ialah Copper Triple 28 inch. Total penjualannya 4.462 unit. Kedua, wilayah dengan total penjualan tertinggi ialah wilayah Denpasar dengan total penjualan 6.378 unit. Ketiga, nilai evaluasi model prediksi R pangkat 2 ialah min 0,04118. Berdasarkan hasil eksplorasi data, produk dengan penjualan tertinggi selama 1 tahun adalah Copper Traveler 28 inch, sedangkan wilayah dengan performa terbaik adalah Denpasar
Model prediksi memiliki nilai R pangkat 2 negatif, yang berarti hasil prediksi belum optimal dan bisa ditingkatkan dengan variabel tambahan. Keempat, saran strategi bisnis berdasarkan insight. Pertama, fokuskan promosi pada produk paling laris seperti Copper Triple 28 in. Kedua, tingkatkan distribusi dan stok di wilayah dengan penjualan tinggi seperti Denpasar. Ketiga, wilayah berpotensi sedang seperti Surabaya dan Medan dapat diperkuat melalui promosi digital. Keempat, model prediksi bisa dikembangkan lagi dengan menambah variabel seperti tren musiman, tipe pelanggan, atau channel penjualan. Jadi, setelah seluruh tahapan analisis dilakukan, mulai dari eksplorasi data, preprocessing, clustering, hingga prediksi penjualan, saya dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Analisis ini membantu perusahaan untuk memahami pola penjualan produk koper selama 1 tahun, mengetahui produk dan wilayah dengan performa terbaik, serta menyusun strategi bisnis yang lebih efektif ke depannya. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan pendekatan bisnis intelijen, perusahaan dapat memahami pola dan tren penjualan selama 1 tahun, melakukan segmentasi produk sehingga strategi pemasaran menjadi lebih tepat sasaran, serta memanfaatkan prediksi penjualan untuk mendukung perencanaan bisnis di masa depan. Selain itu, insight yang dihasilkan dari analisis ini mampu meningkatkan efektivitas operasional dan pengambilan keputusan. Juga sebuah solusi strategis yang memberikan nilai tambah nyata bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Demikian hasil proyek UTS Business Intelligence saya. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa penerapan bisnis intelijen membantu perusahaan memahami pola penjualan, melakukan segmentasi produk, dan memprediksi penjualan di masa depan. Semoga hasil ini dapat memberikan gambaran bagaimana data dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.